Ardi Aji. Beliau ini adalah partner daripada co-promotor saya, Pak Elan Satriawan, ini TNP2K juga. Dan beliau izin Pak Dr. Ardi Aji, ini kemudian saya akan membacakan CV sebelum Bapak memulai untuk presentasi. Dr. Ardi Aji itu merupakan kelahiran dari Balangkejeren, Aceh, Juni tanggal 30, 1978. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan PhD-nya di majoring in Economic Science, University of Indonesia, di UI. Kemudian S1 beliau, S2 beliau itu di Economic Faculty, Master Degree atau majoring in Economic Science itu di University of Syariah Kuala di Banda Aceh, dan kemudian S1-nya di Statistik Application di Universitas Terbuka Jakarta. Kepada Bapak kami persilakan selama 20 menit untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Pak Moderator? Siap, sangat jelas Pak. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya BPS Provinsi Papua Barat. Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Ini terima kasih Mas Boni, ya, Bu Wanti. Jadi sebenarnya kami juga semua ini, Bu Wanti, saya, dan Pak Boni ini sebelumnya di unit analisis semua, di BPS ya. Tapi kita masing-masing ini punya peran masing-masing. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini saya akan coba ya menyampaikan sesuatu yang di bidang kebijakan, ya, terutama di bidang kebijakan. Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Jadi ini kesempatan emas bagi saya ya untuk menyampaikan apa sih kebijakan nasional yang sedang dijalankan dalam percepatan peluang kemiskinan, dan apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Jadi kita di sini ada masalah baru COVID-19, tapi kita ada masalah yang sudah mengakar, ya, kemiskinan yang sekitar 20% lebih. Jadi ini bagaimana mencari solusinya. Jadi tema yang diminta ke saya, efektivitas data terpadu kesejahteraan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan Papua Barat. Jadi Bapak Ibu, ini tadi sudah disampaikan mengenai dampak pandemi, ya. Jadi mobilitas pergerakan manusia tertahan di tempat kerja, dampaknya seperti apa? Dampaknya ternyata untuk orang miskin dan rentan itu 70,53% berkurang pendapatannya, Bapak Ibu. Ya, sedangkan dari orang yang pendapatan di atas 7,2 juta per kapita per bulan itu 30% berkurang pendapatannya. Jadi semua mengalami pengurangan pendapatan. Dan terjadi perubahan pola konsumsi, ya. Jadi ada perubahan pola konsumsi. Apa? Jadi bahan-bahan yang biasanya bahan jadi, restoran, jasa dan yang lain sebagainya dulu dikonsumsi, sekarang tidak lagi. Orang fokus kepada hal-hal mendasar untuk mempertahankan pada kondisi kritis. Apa itu? Sembako, makanan minum jadi, dan kesehatan. Ini yang penting. Kemudian kita lihat dari semasa sejak tahun 60-an, memang ekonomi kita krisis pertama itu yang terparah adalah tahun 98, dan terparah kedua memang saat ini, itu sampai minus 5 %. Kemudian pertumbuhan ekonomi ini Bapak Ibu berdampak besar, terutama perubahan pola konsumsi. Penurunan pola konsumsi ini sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Karena kemiskinan itu ya didrive oleh salah satunya adalah konsumsi rumah tangga. Jadi semakin tinggi konsumsi rumah tangga, semakin rumah tangga itu punya kemampuan untuk mengkonsumsi lebih baik, maka kemiskinan itu akan bisa berkurang. Kemudian mulai nampak memang tanda pemulihan pada Agustus 2020. Yaitu seperti apa? Ya, melanjutkan bekerja. Dulu hanya Mei itu 76% yang bekerja. 14, sekarang itu sudah sampai 90% yang bekerja. Karena apa? Keadaan ini sudah mulai lockdown itu sudah mulai dikurangi. Dan pendapatan yang menurun dulu sampai 64% di Mei itu, di Juli itu hanya sekitar 47%. Sudah ada 70% perbaikan-perbaikan.
Tetapi kita sudah lihat juga dari laporan BPS tadi pertumbuhan ekonomi, ya. Dan bagaimana di Papua, ya di Papua juga sama ternyata Bapak Ibu. Jadi apapun yang diproduksi Papua, ternyata Papua itu juga membutuhkan daerah lain, ya, dan dibutuhkan juga oleh daerah lain. Tetapi Papua ini sebenarnya Papua Barat sebagian besar memang impornya itu sekitar 70% itu sampai berkurang ya di kondisi terakhir, dan memang keadaan-keadaan ini membuat kita prihatin ya. Jadi permasalahan nasional regional ini berdampak besar juga ke Papua. Jadi menyebabkan pertumbuhan ekonominya triwulan 3 itu sampai minus 0,35. Padahal daerah lainnya sudah mengalami puncak penurunan pertumbuhan ekonomi, Papua mulai sekarang. Jadi ada kemungkinan ke depan ini Papua akan minus lagi. Jadi ini kira-kira kondisi fakta-fakta yang di lapangan. Kemudian dari dampak COVID tadi, itu ada 126.000 orang yang merasakan dampak langsung dari COVID itu. Ya, ada yang langsung merasakan pengangguran, langsung merasakan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian saya coba mengkritisi, melanjutkan dari yang disampaikan Bu Harmawanti tadi. Apa itu? Ya, tentang kemiskinan yang sudah disampaikan profilnya. Jadi kalau saya merasakan ya keadaan di Papua hari ini dengan kemiskinan 21% itu sama dengan keadaan Indonesia tahun 1984. Ya, kita flashback sekitar hampir 30 tahun Bapak Ibu ya, 30 tahun lebih. Jadi kenapa? Jadi gini, saya tidak ingin mengatakan bahwa kita ingin menyelesaikan permasalahan COVID. Ya, itu salah satunya. Tetapi ada masalah yang mendasar yang belum teratasi gitu untuk kondisi Papua. Jadi Papua saat ini kalau di isu konvergensi itu sama kayak kondisi Indonesia tahun 84 secara rata-rata. Terus apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Ya, itu yang tadi yang angka 21% tadi. Keadaan Papua 21%. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu dari orang yang bekerja di Papua, ini khusus orang yang bekerja. Kalau angka kemiskinan secara total tadi 21% lebih ya. Kalau kita lihat dari yang bekerja itu 19%. Hanya 19% memang orang yang miskin yang sebagai pekerja. Kemudian jadi dari total penduduk miskin di Papua yang bekerja itu ada sekitar 82.000 Maret 2019 atau 83.000, itu 67%-nya orang bekerja di sektor pertanian, ya 67%-nya orang bekerja di sektor pertanian. Kemudian dari yang bekerja di sektor pertanian ini, kalau dicek itu sebagian besar adalah insiden kemiskinan. Kalau ada 100 orang bekerja di sektor hortikultura, itu 52% jadi orang miskin. Kalau ada 152 jadi orang miskin. Demikian juga kalau orang bekerja di sektor pertanian, tanaman padi, dan palawija. Kalau ada 100 orang bekerja di sektor itu 50 orang menjadi orang miskin. Ya, jadi ini permasalahan mendasar. Pak Wakil Gubernur, apakah boleh orang bekerja di sektor pertanian dan padi palawija dan hortikultura di Papua Barat tidak miskin? Pasti kata Pak Wakil Gubernur boleh. Terus apa langkah-langkah Pak Wakil Gubernur dan tim di sana untuk mengurangi orang miskin di sini? Apakah penganggaran mengarah kepada mereka? Apakah penganggaran berpihak kepada mereka? Jadi ini ada dari sisi supply dan demand. Apakah supply-nya sudah mengarah ke mereka atau mereka itu sendiri yang tidak bisa dikeluarkan dari sana? Jadi ini umumnya berhubungan dengan skala ekonomi, skala produksi, skala ekonomi. Jadi mungkin saja lahannya luas, tetapi produktivitasnya rendah, atau mungkin saja lahannya yang terlalu sedikit, gitu kan? Kira-kira apa solusi untuk semuanya? Maaf ada iklan. Terima kasih. Jadi ini yang paling penting Bapak Ibu, skala ekonomi, ya. Ini penting sekali bagi kita untuk cari solusinya. Ini kalau dilihat detail per detail. Ini kemudian saya diminta untuk melihat data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi data terpadu ini sejak tahun 2005, ya, 2008, 2011, dan 2015 terus melakukan perbaikan. Dan insya Allah sekarang kita akan melakukan perbaikan lagi di tahun 2021, Bapak Ibu. Ya, memang agak terlambat 2 tahun, seharusnya 2018. Kemudian ini jadi perbaikan ini mengikuti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi terus melakukan perbaikan. Dan SMART-nya itu tahun 2005.
Kemudian harapan ke depannya, Bapak Ibu, data ini akan menjadi dua data yang besar. Pertama yang namanya social registry, yang kedua namanya beneficiary registry. Apa itu social registry? Semua masyarakat Indonesia masuk ke dalam data terpadu ini, Bapak Ibu. Jadi apapun program, boleh bantuan sosial atau program apapun itu bisa masuk ke kegiatan ini. Yang kedua, beneficiary registry itu khusus untuk program-program itu sendiri, program-program apa yang mau dikeluarkan, program PKH, program pemerintah daerah dan sebagainya. Jadi khusus dia itu mengatasi tentang siapa aja yang menerima program. Kalau social registry ini data umum, jadi semua masyarakat kita harapkan masuk ke dalam data ini. Tetapi tahun depan kita hanya akan menyiapkan sekitar 60% dari total populasi rencananya. Kalau 60% dari total populasi terendah mungkin di Papua Barat itu bisa sampai 70 sampai 90%. Itu kira-kira. Jadi dari data-data itu apa cerminan informasi yang ada di situ, Pak Wakil Gubernur? Ada jumlah individu yang miskin, siapa namanya, di mana dia. Ada jumlah anak tidak sekolah, ya, siapa dia, di mana dia, berapa orang, dan alamatnya di mana. Ada usia SD, ada SMP, ada SMA dia. Apa saja ada di situ, ada nama dan alamat yang tidak punya tempat buang air besar. Ada nama dan alamat yang bekerja di sektor hortikultura yang penyebab kemiskinan tadi. Harusnya tahapan berikutnya, kalau data ini sudah ada, survei-survei lanjutannya untuk mengetahui apa solusi dari mereka-mereka ini. Ya, jadi kita nggak perlu lagi melakukan sensus lagi, Bu. Ada nama dan alamatnya, tetapi apa yang mereka butuhkan sebenarnya, itu yang harusnya ditindaklanjuti. Demikian juga dari kondisi infrastruktur perumahan dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, dari data terpadu yang tadi, yang 2015 yang terakhir, kemudian kita coba analisis dengan BPS, ya, dengan kita cek, ternyata ranking yang di BDT itu, ya, dengan ranking yang ada di Susenas itu, kita cek, kita matchingkan kondisi terakhir 2018, ternyata korelasinya sampai hampir 90% lebih, Bapak Ibu. Jadi intinya, sebenarnya kalau kita mengevaluasi program itu dari Susenas sangat efektif sebenarnya, ya. Nah, kemudian setelah kita cek, kita coba evaluasi, Bapak Ibu, ya, penerimaan. Jadi sebenarnya kalau kita cek ini secara komplementaritas, kalau orang, apakah rumah tangga itu terima PKH, Raskin, PIP, dan KIS, ya, itu jadi semua program itu mereka terima. Itu kalau secara kita lihat di Papua Barat hanya 1% orang yang desil 1 yang menerima semua program. Jadi apa? Program ini saling silang gitu. Jadi kalau ada orang miskin tidak mendapatkan semua program, ya. Ya misalnya yang paling besar mereka itu menerima KIS dan Raskin gitu ya. Itu sampai 30% kombinasinya ya. Tetapi kalau semua program dia tidak terima, wajar ya, mereka itu tidak akan keluar dari kemiskinan. Kenapa? Karena programnya itu saling silang, tidak saling melengkapi. Kalau uang yang mereka terima itu maksimal itu sekitar per kapita itu per bulan itu hanya sekitar 253.000. Itu pun bagi orang yang paling kaya. Karena mereka tuh mungkin punya akses kesehatan yang lebih tinggi. Tetapi yang paling kecil itu rata-rata seperti ini. Untuk KIS itu hanya sekitar 16.000 yang desil 1. Jadi rupiahnya itu sangat kecil ya yang diterima per kapita per bulan. Kemudian kalau kita lihat per program, jadi kita tidak komplementaritas tapi kita lihat secara parsial. Ternyata dari program-program ini memang menyebar, Bapak Ibu ya. Yang miskin terima, yang kaya terima. Malah yang paling miskin itu tidak terima, terutama untuk PKH. Demikian juga untuk rupiahnya ya. Kemudian demikian juga untuk program Rastra. Yang paling miskin sampai 60% menerima, tapi 40% lagi kenapa tidak menerima, gitu ya. Kemudian demikian juga kalau kita lihat program Indonesia Pintar ya. Hanya rata-rata populasi miskin itu hanya menerima 20% dari total populasi yang menerima beasiswa. Kemudian kalau kita lihat dari BPJS Kesehatan, itu sudah hampir semua menerima, Bapak Ibu ya. Itu tapi memang untuk orang-orang yang sangat miskin ini masih ada leeway sekitar 35%. Ini perlu dicari lagi. Kenapa mereka ini tidak menerima? Kemudian setelah saya coba simulasikan, Bapak Ibu, kita coba simulasikan, apabila harga beras ya naik 5% saja di Papua Barat, itu orang miskin meningkat itu sampai 1,49%. Ya, kalau harga beras naik sampai 25%, orang miskin itu di sana itu kalau dari 26 bisa sampai jadi 27. Jadi begitu esensialnya kondisi produk makanan ini untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi sekarang di masa pandemi, ini beberapa survei Bapak Ibu,
kiat-kiat rumah tangga menghadapi guncangan di masa pandemi itu apa? Ternyata memang bantuan pemerintah sangat besar sekali, sampai 55%. Dan tetapi saran yang pertama mereka lakukan adalah kurangi belanja non makanan dan kurangi belanja makanan. Itu yang mereka lakukan. Ini menyebabkan perekonomian kita ambruk salah satunya. Kemudian yang kedua, dampak pandemi terhadap pelaku usaha. Jadi 6 dari 10 perusahaan pernah melakukan penutupan usaha gara-gara pandemi ini. Informasi apa lagi yang bisa kita dapatkan? Penjualan mereka turun sampai 86% itu merasakan penurunan penjualan Bapak Ibu. Ya, penurunan penjualan yang sampai 20%, penurunan penjualan 86%. Jadi yang merasakan penurunan penjualan sampai 20% itu sampai 82%. Ini fakta-fakta ini sangat membuat orang sulit berusaha. Demikian juga dari sisi penurunan penjualan tadi secara detailnya seperti ini, nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Dan sekarang ini apa upaya yang bisa kita lakukan? Ternyata bukan membuat produk baru, ternyata desainnya yang dilakukan oleh usaha. Tetapi produk yang sudah ada, bagaimana sistem pemasarannya melalui teknologi. Jadi transformasinya adalah transformasi pemasaran Bapak Ibu, bukan transformasi produksi ternyata. Ya, itu yang dilakukan oleh usaha-usaha ini. Dan mungkin pemerintah daerah bisa berbantu di sini, membantu usaha mikro dan usaha kecil untuk memanfaatkan teknologi digital. Ini mungkin perannya bisa dibantu. Kemudian inilah kira-kira hasil beberapa lembaga dari Bank Dunia, kemudian dari BPS dan yang lainnya mengenai impact yang dirasakan oleh usaha mikro dan kecil. Kemudian Bapak Ibu, inilah kira-kira program sampai 14 ini ya. Ya, program Keluarga Harapan ini dibesarkan jumlahnya, sembako juga dibesarkan, kemudian bansos sembako di DKI Jakarta khusus bansos sembako di Bodetabek, bansos tunai, ya, kartu prakerja 5,6 juta, banpres produktif, subsidi upah dan sebagainya. Dan ini hampir semuanya Bapak Ibu adalah bantuan-bantuan seperti istilah kita seperti Sinterklas Bapak Ibu. Datang langsung memberikan sesuatu ikan gitu ya. Tetapi untuk kail tadi memang belum terlalu. Jadi gini Pak Wakil Gubernur, bagaimana caranya masalah yang sudah terstruktur, istilahnya istilahnya yang paling supaya betul benar. Masalah yang sudah kerak yaitu 21% ini bagaimana solusinya? Yang sebelum pandemi pun mereka itu sudah seperti ini, ya. Bagaimana mencari solusinya? Kalau ini hanya bantuan-bantuan sementara. Jadi urusan rekomendasi kita Bapak Ibu, ya, perlu ekspansi fiskal memang yang sudah dilakukan oleh kebijakan oleh pemerintah tadi, tapi di samping melihat masa pandemi, bagaimana menyelesaikan masalah yang terstruktur tadi, yang sudah sejak tahun angka kemiskinannya sampai 21% seperti kondisi Indonesia tahun 1984. Kemudian yang kedua, memastikan belanja perlindungan sosial tadi ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi itu agak sulit karena terlalu kecil ya. Peningkatan nilai manfaat program itu jadi sangat penting. Kemudian pertumbuhan inklusif, bagaimana caranya Bapak Ibu? Terutama untuk RT miskin sektor pertanian dan pertanian padi palawija dan hortikultura, itu jadi penting sekali. Kemudian entrepreneurship dan innovation itu seperti apa? Kemudian manfaatkan Bapak Ibu peran universitas. Saya usulkan seperti ini, karena gini, perubahan perilaku dari mereka berproduksi, berusaha itu penting sekali. Jadi kayak KKN dan sebagainya. Ya, kemudian optimalkan dana desa. Saya mungkin usul ke Pak Boni, boleh nggak pendamping desa di Papua itu ya didatangkan dari luar dan gajinya itu jauh lebih besar dari daerah lain. Tujuannya apa? Untuk membuat orang bersedia pergi ke Papua. Kemudian meningkatkan antisipasi terhadap peluang resesi, Bapak Ibu. Jadi ini mungkin kepemimpinan yang tangguh dan kuat itu penting sekali. Kemudian langkah-langkah terukur, Pak Wagub, perencanaan jangka menengah dan panjang, dan perhatikan sekitar kita mulai dari tetangga. Jadi kita harus bahu-membahu untuk proses ini dan memastikan janji apapun yang dibutuhkan benar-benar diimplementasikan. Kemudian yang kebijakan dasar yang memang pemerintah lakukan di pusat adalah turunkan beban pengeluaran, tingkatkan pendapatan. Jadi tingkatkan pendapatan ini jangka menengah dan panjang, tapi turunkan pengeluaran ini jangka pendek, itu yang sudah kita sampaikan tadi dari bantuan COVID dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu,
jadi reformasi pemberdayaan UMKM Bapak Ibu itu penting sekali karena memang usaha kecil menengah ini ya di pertanian dan non pertanian ini masalah utama kita yang belum terselesaikan sampai saat ini. Sebelum Covid pun itu jadi masalah besar. Kemudian pengembangan ekonomi lokal, kemudian penguatan lembaga sosial ekonomi di desa. Dan terakhir Bapak Ibu memang kita perlu ya memutakhirkan ini dan kita sudah siap ini bersama BPS, bersama Bappenas, bersama Kemensos dan Kementerian Desa juga, Kementerian Dalam Negeri juga untuk updating nanti DTKS ini dan kita mudah-mudahan memutakhirkan data terpadu ini untuk 60% nasional, kalau bisa di Papua Barat, kalau bisa 100% sekalian Bapak Ibu ya, untuk supaya data itu sudah komplit. Jadi kita apapun program, apapun masalah kita bisa cari solusinya. Dan itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi Aji atas presentasi yang luar biasa. 41 slide menjadi 20 menit, itu luar biasa. Wah, baik Pak Ardi Aji, terima kasih atas beberapa informasi yang kemungkinan saya bisa tangkap sedikit saja Pak. Nah, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan bahwa sebenarnya ada satu problem yang kemudian kita hadapi di wilayah Papua Barat secara spesifik, yaitu adalah program yang kemudian tidak tepat sasaran. Nah, ini yang mungkin menjadi basis kita secara bersama-sama untuk bagaimana melihat program yang tidak tepat sasaran ini, kemudian kita mau merubah mindset-nya menjadi program yang tepat sasaran, karena kita tahu bahwa program pemerintah seperti Pak Ardi Aji tadi katakan bahwa dari TNP 2K itu kemudian melihat ada 14 program yang kemudian ditujukan bagi mereka yang masyarakat miskin dan rentan miskin yang kemudian pada akhirnya akan mengeluarkan mereka dari kemiskinan.